Swiss Contact began its work in Indonesia in 1974, following a bilateral agreement between the Swiss and Indonesian governments signed the previous year. Over the past 50 years, Swiss Contact has launched numerous development initiatives in Indonesia. These efforts include enhancing the industry's workforce relevance, advocating for improved air quality, promoting sustainable tourism and education, and supporting farmers and small enterprises in strengthening their positions in global supply chains and markets. First of all, I would like to congratulate Swiss Contact for the 50 years in collaboration with Indonesia. And selamat ulang tahun 50 kepada semua. This is really a wonderful event, and I think we have created opportunities in the past, and there is so much to do in Indonesia, looking at the challenges, looking at the size of the country, looking at the different development stages of the different parts of Indonesia, that I think there is room for another 50 years of Swiss Contact in Indonesia. We had always, in the past, also the reputation of Swiss Contact was always with solid results. Not only nice reports, but results which have been visible, and the people directly could benefit of it. That's, I think, it's always a good way to buy in partners, buy in beneficiaries, but also to motivate our teams to see what we can achieve. And this, I think, with this you can build up for future challenges and changes. Nah, dengan adanya pendidikan politeknik yang diinisiasi oleh pemerintah Swiss melalui Swiss Contact, ini sudah memberikan dampak cukup besar terhadap pembangunan negara ini, di mana banyak industri tumbuh berkembang karena kebutuhan tenaga kerjanya bisa disuplai, bisa diisi oleh lulusan-lulusan politeknik saat ini yang sudah tumbuh berkembang dengan banyak program studi yang sesuai dengan kebutuhan di industri. Tentunya ini adalah merupakan hal yang sangat positif dan perlu terus dikembangkan, dan kita merasa seluruh daerah di negara ini memerlukan pendidikan seperti politeknik ini agar bisa mendorong pertumbuhan industrinya dan tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Berbangga sekali bisa ikut bergabung dengan tim MTU di bawah Swiss Contact. Waktu itu kami bisa keliling Aceh untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat waktu itu yang tertimpa efek daripada tsunami 2004 yang melanda Aceh pada waktu tersebut. Jadi setelah beberapa tahun, mungkin sekitar 2 tahun kami melakukan kegiatan di bawah naungan Swiss Contact. Setelah itu MTU kemudian dihibahkan untuk pemerintah Aceh, dan alhamdulillah sampai dengan tahun 2024 ini pemerintah Aceh masih sangat berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan pelatihan yang telah diberikan oleh Swiss Contact tersebut di bawah MTU. Mereka mengatakan setelah ikut kegiatan itu banyak perubahan dari yang tidak tahu menjadi sudah tahu bagaimana tentang sepeda motor. Bahkan ada yang pada waktu itu mereka memang dari sudah kerja di bengkel, tapi mereka masih butuh pada waktu itu sepeda motor yang teknologi injeksi masih tergolong teknologi baru. Jadi banyak mekanik di bengkel itu belum benar-benar paham. Nah, jadi pada waktu itulah masyarakat punya kesempatan untuk belajar tentang sepeda motor injeksi. Jadi di situ saya merasa pelatihan yang perdana saya lakukan itu berhasil. 2015 kita melakukan revitalisasi alat di mobil-mobil training itu kita ganti untuk kita renew atau untuk kita perbaharui supaya tidak ketinggalan spek, karena kebutuhan industri juga semakin cepat
Tentu ini juga kita lakukan, kita sudah melakukan revitalisasi sarana yang ada di mobile training unit itu. Dan hari ini kita tentu menyesuaikan dengan pembiayaan pemerintah Aceh. Kita sudah menganggarkan 2 angkatan tahun ini. Hal yang saya rasakan saat menjadi siswa di mobile training unit itu dampak-dampak positifnya banyak, seperti ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan dan pengalaman-pengalaman baru. Dan di saat pembelajaran di MTU pun instruktur yang mengajarkan itu sangat amat mudah untuk dipahami waktu melakukan penjelasan. Dan saat kita mendengarkan penjelasan itu membangkitkan semangat kita untuk terus belajar dan bertemu dengan instruktur-instruktur yang lain yang belum kita kenal sebelumnya. Dan harapan saya untuk ke depan semoga mobile training unit terus berkembang dan maju bersama siswa-siswa SMK yang belum mengikuti dan selalu bisa mengedukasikan ilmu-ilmu terbaru yang belum didapatkan di sekolah-sekolah. Banyak sekali manfaat yang kami rasakan setelah mengikuti pelatihan dari Kreba. Misalnya secara ekonomi kami sangat terbantu, di mana hotel, resto, kafe, dan juga customer lainnya sudah banyak memesan produk dari kami, yaitu anyam placemat dan juga tempat tisu. Dan juga sebelum mengikuti pelatihan kami juga pencatatannya masih manual dan juga promosi di media sosial juga masih kurang. Tapi setelah kami mengikuti pelatihan dari Kreba sendiri, banyak sekali manfaat yang kami rasakan. Misalnya kami mendapat pelajaran baru, misalnya menganyam dari berbahan baku dari daun gebang yang di Labuan Bajo ini banyak terbuang. Jadi kami manfaatkan, kami gunakan sebagai anyam placemat dan juga tempat tisu, di mana itu kami kombinasikan dengan kain tenun songke Manggarai. Dengan bekerja di bidang pariwisata, saya bisa membantu masyarakat untuk mempromosikan hasil-hasil pertanian mereka, bisa berbagi ilmu dengan anak-anak training yang bekerja di bidang pariwisata, dan menggunakan produk pertanian peternakan lokal. Banyak sekali yang berubah sama saya. Saya yang tidak ke kebun, sudah ke kebun. Saya yang tidak menanam, sudah menanam. Walaupun kita tidak memiliki emas, ternyata ibu-ibu, emas yang paling berharga itu pikiran saya, tanah, berkebun, itu emas kita. Ya, harapan kita hutan yang masih ada atau yang tersisa masih bisa kita selamatkan. Kita bersama-sama dari masyarakat kecil memberikan pemahaman pentingnya menjaga hutan supaya kedepannya apa yang kita rasakan sekarang bisa berkurang sedikit-sedikit. Harapan kita ini program ini bisalah bersama-sama merangkul masyarakat untuk menjaga hutan yang masih ada yang bisa kita selamatkan. Itu harapan kita. Semoga dengan usia yang sudah semakin bertambah, Swiss Contact ini semakin punya inisiatif-inisiatif yang lebih baik dan mendukung program-program dari pemerintah daerah, khususnya Jakarta. Kenapa? Karena selama sekian tahun tadi ya, sejak barangkali 2004 dan seterusnya sampai dengan sekarang, Swiss Contact kan sudah menunjukkan hasil yang baik dan itu diakui dalam arti produk-produk dari Swiss Contact, aksi-aksi yang sudah dilakukan Swiss Contact bersama dengan Pemprov DKI itu ya bisa dirasakan oleh masyarakat. Sampai dengan hari ini terkait udara, contoh ya, Perda 2 itu tetap menjadi payung dan menjadi perhatian semua pihak, terutama eksekutif, legislatif ya. Ini kapan mau ada penyempurnaan dari Perda 2. Nah, itu kan salah satunya ya. Jadi tetap semangat, tetap bisa dukung Pemprov DKI ya untuk program-program terkait dengan lingkungan. Yang pertama, terima kasih, apresiasi buat Swiss Contact membantu DKI Jakarta, dimulai dengan kita mulai sama-sama bantu menyusun Perda 2 2005 ya, itu kita inisiasi banget
kemudian berbagai aksi yang terkait dengan kualitas udara itu juga kami sangat dibantu dari Syscontact, dan yang pasti Syscontact tetap maju, tetap melakukan pendampingan untuk semua daerah mungkin ya, termasuk DKI Jakarta yang sudah pernah merasakan terkait dengan pengelolaan lingkungan. Sukses buat Syscontact. Jadi sebelum bermitra dengan SIPO, mitra Dewan Atlet Indonesia sebagai lembaga dengan lembaga yang sejenis ataupun yang terkait dengan industri ini di Eropa itu sangat terbatas sekali. Tapi sejak dibimbing dan bermitra dengan SIPO, kami misalnya mengikuti terakhir ini 2 tahun terakhir ini ada SIPO Swiss Import Forum. Kami dipertemukan dengan berbagai asosiasi maupun calon pembeli dari luar negeri. Ada 2 kali pengurus Dewan Atlet Indonesia, yang terakhir Pak Ketua Umum kami Pak Erdika berangkat ke Swiss bulan Juni yang lalu bersama dengan Pak Prapto, salah satu pengurus kami juga, mengikuti acara itu bisa dikenalkan dengan misalnya Swiss Cosmetic and Detergent Association. Thanks to the collaboration with Syscontact, we have implemented some new network data gathering protocols, and we're getting information about who talks to whom in different villages and who gets influenced by whom at a massive scale that wasn't possible before. And it is pushing not only the practical boundaries of how to organize programs better with understanding of community social fabric, such as who are the influential people or who might be getting missed on the periphery, but also it helps us really understand the role of networks in general. So the collaboration with Syscontact for me has really helped to push the academic boundaries. Perusahaan kami bekerja sama dengan Syscontact melalui organisasi Swiss Chamber of Commerce, kami salah satu anggota. Jadi selama ini kami selalu menerima magang dari berbagai sekolah, baik itu SMK maupun politeknik, perguruan tinggi. Tapi khusus dengan Syscontact ini ada kurikulum khususnya dan terstruktur, sangat terstruktur. Kami belajar banyak dari hal ini sehingga magang kami yang lain, proses atau program magang kami yang lain bisa mendapatkan manfaat dari program ini. Kami bisa mendesain secara lebih terstruktur proses magang. During my time at Syscontact, I learned a lot for leadership as well as development, and the important thing about the making marketable for the poor. And it's very useful in my job right now, especially on the ESG, environment, social, and good governance. Because I have a duties in my current position, how to transform our organization as well as the business from the traditional one to transform to more comply with the ESG, environment, social, and good governance. Thank you for Syscontact. I've learned a lot from this institution. Hopefully it will be support Indonesia Emas Vision 2045, and you know, the 50th celebration, this is about the gold. It's golden era, you know. Hopefully, Syscontact will still tighten the relationship with Indonesian people and Indonesian government to reach the Indonesian Vision 2045. In regards to Stronger Coffee Initiative, Syscontact has been very instrumental in helping us as a company to really deep dive and understand the farmers that we are working with. So I could not imagine working in this activity without the help of Syscontact, because with Syscontact we are able to look at our existing data from a new point of view and to understand the data in a new approach for us to be better able to deploy our activities with farmers and supply chain stakeholders in a more targeted approach. So the work with Syscontact has helped us to become more effective and more efficient in deploying our Stronger Coffee initiative. Yes, exactly. We create opportunities. 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 We create opportunities.